Selamat bertemu kembali dengan topik kita kali ini adalah sistem kendali, tetapi akan kita tinjau adalah steady state errors, ya, error yang terjadi pada kondisi tunak atau steady state. Sistem kendali, steady state errors. Sistem kontrol kesalahan kondisi stabil. Penyimpangan keluaran sistem kendali dan respons yang diinginkan selama keadaan tunak diketahui sebagai kesalahan keadaan tunak. Ya, jadi errors untuk keadaan tunak atau steady state direpresentasikan sebagai ESS. Kesalahan keadaan tunak atau steady state dapat ditemukan menggunakan teorema sebagai berikut. Ini telah kita bahas pada saat yang lalu ya. Jadi ESS itu ada limit T, di mana T itu sampai tak berhingga ya, dari T sampai tak berhingga. Itu sehingga kita bisa mendapat itu setara dengan limit SET, jadi S sampai 0. Di mana ES adalah transformasi Laplace dari sinyal kesalahan ET. Ya. Bagaimana menemukan kesalahan keadaan tunak untuk umpan balik unity, ya, dan sesudah kontrol umpan balik non unity. Unity itu sudah kesatuan ya. Ya, ini sudah dijelaskan pada beberapa bahasan mengenai sistem kendali. Ya. Dan sistem kontrol umpan balik non unity satu per satu. Kesalahan kondisi stabil untuk sistem umpan balik unity. Perhatikan diagram blok sistem kendali loop tertutup berikut yang memiliki umpan balik negatif ya. Ini sudah kita diskusikan pada saat lalu, yang ada umpan balik negatif. Nah, jadi ini ada masukannya, ini processingnya, kemudian ini keluarannya. Ya, tetapi ini adalah tertutup sehingga dia selalu disesuaikan ya, artinya dibandingkan dengan masukannya ya, jadi sinyal masukannya. Ya. Ini sudah kita diskusikan pada saat yang lalu, di mana RS adalah transformasi Laplace dari sinyal input referensi RT. CS adalah transformasi Laplace dari sinyal keluaran CT. Ini di review kembali semua ya, yaitu CS per RS sama dengan GS per 1 plus GS. Fungsi transfer unity sistem kontrol loop tertutup umpan balik negatif adalah CS ya, sama dengan RS, ini RS yang pindahin LGS 1 plus GS, jadi RS-nya ini dipindah kemari ya. Itu hukum matematiknya, hukum matematik sederhana. Keluaran dari titik penjumlahan adalah EE ini sama dengan RS min CS. Kita sudah tahu ini sistem blok sistem umum blok sistem kendali. Substansi nilai CS dalam persamaan adalah ES sama dengan RS minus ini ya, ini disubstitusi mengenai CS ini ya. Nilai CS kita substitusi seperti ini ya. Kemudian RS ini kita kalikan dengan ini bawah ini sehingga yang bawah ini ya, ini sama besarnya sehingga ini bisa dijumlahkan ya. Sehingga ES menjadi RS per 1 plus GS. Substitusi nilai ES dalam persamaan error steady state. ESS sama dengan limit S sampai dengan 0. Ya, ini SRS dibagi 1 plus GS. Ya. Tabel berikut menunjukkan kesalahan steady state, keadaan tunak, dan konstanta error untuk sinyal masukan standar seperti unit step signal, ya, unit ramp signal ini ya, kemudian unit parabolic signal, ini pakai C seharusnya ya. Steady state error untuk stepnya adalah 1 per 1 plus KP, sedangkan konstanta errornya adalah KP dan limit GS ya, ini, dari S sampai 0. Sedangkan untuk unit ramp signalnya 1 per KV, di mana KV-nya adalah limit SGS dari S sampai dengan 0. Kemudian unit parabolic signalnya adalah untuk error, steady state errornya adalah 1 per KA,
di mana KA sama dengan limit S kuadrat GS, ya, di mana S ini sampai 0. Kita lihat ya, P posisi, ya, S itu adalah jarak, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah posisi, kemudian ini posisi bergerak, ya, dan kecepatan, kemudian ini A itu adalah akselerasi, ya, percepatan. Ini untuk memudahkan aja. P, V, dan A. Ya, kalau kita lihat dari konstanta errornya, di sini dia ini berpangkat 1, ya, ini sebenarnya berpangkat 0, ya. Jadi S sampai 0, sedangkan ini berpangkat 2. Nah, kalau kita perhatikan antara posisi, kemudian dia bergerak, kemudian velocity, kemudian ada percepatan A, pangkat 2. Di mana KP, KV, dan KA masing-masing adalah konstanta error posisi. Nah, ini ya, konstanta error kecepatan dan konstanta error percepatan. Ya, itu penjelasannya. Jika salah satu sinyal input di atas memiliki amplitudo selain 1, maka kalikan kesalahan kondisi tunak yang sesuai dengan amplitudo tersebut. Penentuan error keadaan tunak untuk unity, ya, kesatuan. Sinyal impuls tidak dapat ditentukan karena error ini hanya ada di titik asal. Jadi tidak dapat dibandingkan respon impuls dengan input impuls unit karena T menunjukkan nilai tak terhingga. Contohnya, mari kita mencari error kesalahan keadaan tunak untuk sinyal input, ya, RT untuk sinyal input RT ada 5 plus 2T T kuadrat per 2. Ya, ini ada T pangkat 1, ini adalah T pangkat 0 mungkin gitu ya. Ini posisi, kecepatan, ini percepatan. UT. Dari sistem kontrol unit umpan balik negatif dengan S, ya, sama dengan 5 dalam kurung S plus 4 dibagi S kuadrat S min 1 kali S plus 20. Sinyal input yang diberikan merupakan kombinasi dari tiga unit ini, ya, yaitu unit step signal, RAM, dan parabolic unit, ya. Tabel berikut menunjukkan konstanta error dan nilai kesalahan keadaan tunak untuk ketiga sinyal tersebut. Nah, seperti tadi kita buat tabel lagi seperti ini. Sinyal masukannya adalah R1T 5UT. Nah, sinyal masukan untuk R2T sama dengan 2TU fungsi T. R3 fungsi T sama dengan T kuadrat per 2 U fungsi T. Kita lihat ya, pangkat 0, T pangkat 1, T pangkat 2. Konstanta errornya, ya, untuk KP sudah limit S sampai 0, GS, ya, nah, itu tak berhingga. KV-nya limit ini S0, SG, S, ya, tak berhingga. Ini ada S-nya, ini tidak ada, ya. Jadi ini S-nya pangkat 1, ini pangkat 0, ini pangkat 1. K sama dengan limit S0, S pangkat 2 GS sama dengan 1. Nah, jadi steady state errornya adalah ESS-nya sama dengan 5 per 1 plus KP sama dengan 0. ESS2-nya sama dengan 2 per KV sama dengan 0. Sedangkan steady state errornya untuk SS3-nya sama dengan 1 per KA, percepatan, itu sama dengan 1. Nah, kemudian ketiga error ini kita jumlahkan. Akan dapatkan error keadaan tunak keseluruhan dengan menambahkan ketiga kesalahan keadaan tunak di atas. ESS sama dengan ESS1 tambah ESS2 tambah ESS3. Jadi ESS-nya jumlahnya totalnya adalah 0 plus 0 plus 1 sama dengan 1. Oleh karena itu didapatkan error kondisi tunak ESS sebesar 1 untuk contoh ini. Error kondisi stabil untuk sistem umpan balik non-unity. Perhatikan diagram blok, ya. Ini yang sudah kita buat sebelumnya, ya, tertutup sederhana yang memiliki umpan balik negatif non-unity. Dapat ditemukan error keadaan tunak hanya untuk sistem umpan balik unity. Non-unity agak sulit. Jadi harus diubah sistem umpan balik non-unity menjadi sistem umpan balik unity. Kesatuan, ya, unity itu, ya. Untuk ini sertakan satu jalur umpan balik positif unity
dan satu jalur umpan balik negatif unity dalam diagram blok yang di atas tadi, ya. Sehingga diagram blok itu akan menjadi seperti ini. Tadinya ini tidak ada ya, negatif dan positif. Tadi hanya blok ini, ya kan kita tambahkan di sini ya, yang masukkan yang plus, ya, kemudian ini kita tambahkan masukkan lagi negatif. Jalur positif dan jalur negatif. Oke, kita lanjutkan. Jadi menjadi seperti ini ya. Jadi ini ada jalur masukan positif, jalur negatif. Sederhanakan diagram blok di atas dengan mempertahankan umpan balik negatif unity apa adanya. Berikut adalah diagram blok yang disederhanakan. Ini direview kembali ya, bagaimana menyederhanakan blok ya pada postingan saya yang lalu ya, yang pernah saya posting saat yang lalu. Diagram blok ini menyerupai diagram blok dari kontrol loop tertutup umpan balik negatif kesatuan ya, kesatuan dalam ini sistem unity ya. Di sini blok tunggal memiliki fungsi transfer, ini fungsi transfernya GS dibagi 1 plus GS HS minus GS ya dari GS. Sekarang dapat dihitung error keadaan tunak dengan menggunakan rumus error keadaan tunak yang diberikan sistem umpan balik negatif untuk unity. Ya, itu tidak ada artinya menemukan error keadaan tunak untuk sistem loop tertutup yang tidak stabil. Jadi harus dihitung error keadaan tunak hanya untuk sistem stabil loop tertutup. Ini berarti perlu diperiksa apakah sistem kontrol stabil atau tidak sebelum menemukan error keadaan tunak. Nah, ini sebagai contoh, ini sebagai catatan ya, bahwa ini yang harus kita siapkan. Jangan sampai setelah kita itu ternyata tidak bisa dihitung. Saya kira demikian ya mengenai steady state error ini di dalam sistem kendali. Terima kasih.